Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Pada podcast kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang BPBD Kota Malang, mulai dari bidang-bidang yang ada di BPBD dan juga bagaimana pencegahan dan persiapan kita dalam menghadapi datangnya bencana. Bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Andes Prayitno MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Pak Tribuners yang ada di rumah. Oke Tribuners, selamat siang. Kami sampaikan dari BPBD, kita berharap bahwa kita semuanya, utamanya warga Kota Malang, Indonesia secara umum, kita selalu senantiasa dijauhkan dari bencana. Itu saja. Oke, dijauhkan dari bencana ya iya, Pak tentunya. Walaupun sudah hadir ini Bandung barusan seperti itu. Gempa ya Pak ya. Seperti itu. Iya, semoga kita semua selalu dilindungi. Amin. Dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa tentunya. Amin. Ya Pak ya. Dan Pak mungkin bisa diceritakan ini Pak sedikit tentang BPBD Kota Malang itu seperti apa? Oke. BPBD Kota Malang ini terbentuk sekitar tahun 2015. 2015 ya Pak jadi ya. masih Baru. sangat-sangat baru Iya. dibandingkan UPD yang lain. Yang lainnya. Sehingga saat ini baru berapa tahun ya, belum 10 tahun ya, Iya. belum setahun, tapi keberadaannya ini mungkin sudah bisa mengaktualisasi diri bersama masyarakat yang kebetulan kebencanaan di Kota Malang ini kecil tapi frekuensinya banyak gitu. Bencana alam kecil frekuensinya banyak yang sering. seperti apa? Jadi catatan kami sebagaimana kami upload di Instagram, itu kami berhasil mencatat 479 di tahun 2022. 2022. Ya Pak, bencana yang ada di Kota Malang. Kemudian 2023 494. 494. Trennya naik. Trennya naik. Dan yang terbanyak itu banjir. Banjir, Ya, iya. itu daerah yang tahun 2022 211. 211 itu Ya, di banjir. berapa titik Banjir. mana Pak? Titiknya sebarannya kita bisa lihat bersama-sama. Biasanya yang sering adalah Baring. Baring tengah itu kan ada memang perkampungan yang letaknya konturnya berada di bawah. Kita bisa melihat jalan raya. Kalau masuk gang kalau kita malah turun. Iya. Ya di situ. Dan kebetulan memang secara konstruksi rumah tersebut memang terlalu dekat dengan aliran sungai. Aliran sungai. Kemudian di Galunggung. Ya di Galunggung itu ya Pak ya. Galunggung, Jalan Bondowoso. Itu mulai saya tahun 2011 saya pernah merasakan sendiri. Kalau banjir memang kalau kita berhenti Jalan Galunggung, kita ke utara, ke timur sulit karena Bondowoso juga tenggelam. Kemudian Galunggung Utara juga tenggelam sampai ketinggian lutut sama dada gitu. Oke, untuk berbicara tentang banjir mungkin kita akan bahas di tengah-tengah ya Pak. Iya. Sebelumnya kita perkenalan dulu, mengenal dulu tentang BPBD. Nah, kalau misalkan berbicara tentang BPBD dan Basarnas Pak, ini kan sama-sama tanggap bencana ya Pak. Ini apakah ada kesamaan atau ada perbedaan khusus? Karena kan kalau misalkan kita lihat seragamnya itu kan sama-sama warna orange gitu Pak. Oke. BPBD kesepakatan internasional itu memang punya tugas untuk datang di wilayah kebencanaan itu memang harus tampak lebih mencolok. Karena kami kadang-kadang bersama Basarnas ada tugas-tugas yang bersamaan di kebencanaan itu. Misalnya ada pencarian orang. Iya benar. Kalau kita di kegelapan atau tempat yang kurang cahaya, warna itu warna secara internal paling mudah dikenali. Warna orange ya Pak Warna ya. orange, sehingga korban yang mungkin masih selamat dan sebagainya bisa melihat orang, ada yang datang, sehingga bisa memberi tanda-tanda kepada kami. Basarnas dengan kami, khususnya untuk Kota Malang, keterlibatan kami sangat kental. Karena Badan Penanggulangan Bencana itu satu di kebencanaan. Kalau Basarnas itu satu di ada bencana lain-lain. Yang kedua, kita minta tolong untuk dalam hal pencarian orang. Pencarian orang yang hilang. SAR, Search and Rescue, pencarian dan evakuasi dan pertolongan.
Nah, ini di Malang orang hilangnya biasanya banyak di sepanjang sungai, Di baik sepanjang itu sungai ya, metro Pak, ya? maupun berantas. Itu orang-orang yang hanyut gitu, Pak. Ya, Basarnas memang dilatih secara khusus pencarian orang, kemudian pertolongan air dan sebagainya. Sehingga kita mutlak ketika Basarnas hadir di Kota Malang itu sebagai tim leader. Oh, Basarnas berarti tim leadernya BPBD. Ketika mencari orang, misalnya orang tenggelam di sungai, ini menjadi pemimpinnya nanti. Pemimpinnya. Kami yang di BPD supporting. Jadi kami bisa supporting di tenaga tambahan untuk checkpoint atau bahasa Jawa ini nyegat. Nah, dia kan misalnya ada orang tenggelam kan bisa kita checkpointnya bisa berapa titik, 10 titik. Jadi kita ngomong checkpoint dengan masyarakat kan yang bervariasi. Wis sampean nyegat bagian gini, sampean menyegat di situ untuk menemukan mungkin the body yang mungkin disinyalir ada di situ. Oke, berarti BPBD ini banyak belajar kepada Basarnas ya Pak tentang pencarian orang. Jadi kalau misalnya ada pelatihan, pematerinya adalah dari Basarnas atau orang-orang yang tersertifikasi oleh Basarnas. Ya, jadi ketika ada orang hilang, kami hilang sekarang, kami langsung telepon Basarnas, langsung merapat ke sini, nanti kita fasilitasi untuk bisa beroperasi bersama-sama. Oke, berarti ada sinergitas bersama ya Pak ya. Ya, saudara kandung lah istilahnya. Saudara kandung, iya benar. Dan kalau misalkan berbicara tentang bidang ya Pak ya, kira-kira di BPBD Kota Malang ini ada berapa bidang Pak? Kami ada 3 bidang. Oh 3 bidang ya Pak ya? Ya, ada bidang kesiapsiagaan. Tugasnya siap-siap terus. Siap-siap terus ya Pak, harus siap. Ada bencana, tidak ada bencana, kita harus siap terus. Caranya siap, harus latihan. Harus sosialisasi. Tiap hari atau ada jadwal khususnya Pak? Kami saat ini hampir setiap hari mendapat request undangan dari sekolah. Oh, sekolah. Mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Instansi ada? Kemudian dari instansi vertikal, misalnya Bea Cukai dan sebagainya pernah mengundang kami. Kemudian dari BRI. Oh, BRI. BRI kantor wilayahnya yang 8 lantai juga mengundang kami untuk sosialisasi sekaligus pelatihan bagaimana cara penyelamatan diri ketika gempa di gedung yang tinggi. Di gedung yang tinggi ya Pak ya. Kira-kira kalau misalkan kita berada di gedung tinggi ya Pak, tiba-tiba ada kayak gempa gitu, persiapan kita harus dilakukan tuh seperti apa? Jadi sebagaimana SOP yang ada di gedung-gedung itu kan sudah jelas, jangan menggunakan lift ketika ada kebakaran dan gempa. Iya, benar. Ya. Jadi kita harus melalui jalur evakuasi. Nah, ini mulai dipetakan seandainya harusnya dimungkinkan. Di gedung tinggi itu upayakan yang di lantai 2 jangan ada kelompok rentan. Kelompok rentan itu mungkin persoalan ada yang kan sekarang kantor-kantor kan juga menyerap tenaga difabel. Oh iya, difabel. Ya. Kelompok rentan ini difabel, terus kemudian ibu hamil. Ibu hamil itu ya Pak ya. Itu upayakan kalau bisa bekerjanya di lantai yang paling dasar. Yang dasar ya Pak, nggak boleh ada di lantai tinggi. Kalau yang lantai 8 upayakan yang masih muda. Kelompok rentan tadi tidak terlalu berisiko. Kemudian yang untuk ibu-ibu sebaiknya tidak membiasakan high heel kalau di kantor. Tapi kalau pas berangkat tidak apa-apa lah. Tapi setelah mau nanti ke gedung dan sebagainya, upayakan pakai yang flat supaya jika terjadi bencana itu datang, untuk mengamankan diri itu masih pergerakannya menjadi lebih leluasa daripada pakai heel, lebih berisiko dan sebagainya. Itu seperti itu. Terus kemudian rumah sakit BRI yang di Noyo itu juga sudah latihan bersama, dan selebihnya nanti Bapak Ibu sekalian Tribuners bisa melihat di Instagram kami. Seluruh kegiatan kami rekam. Termasuk kami melatih itu pernah latihan sampai 2.500 orang sekali latihan. 2.500 orang itu di mana? Kami latihan di Kecamatan Kedung Gandang. Oh, Kedung Gandang. Iya, jadi kami latihan simulasi seluruhnya 500 yang di Kedung Gandang, kemudian yang 2.000 orang di halaman depan Kecamatan Klojen. Jadi kami upayakan latihan itu semirip mungkin lokasinya dengan bencana. Jadi kami tidak latihan di lapangan sepak bola. Iya. Itu simulasinya kurang
kurang menggambarkan situasi sebenarnya. Kami latihan adalah di tempat-tempat kerja dan sebagaimana orang beraktivitas, sehingga latihan itu sudah menggambarkan mereka seperti apa. Dengan latihan itu masyarakat tahu mengenali bencananya, tahu jalur evakuasinya, dan tahu titik kumpulnya. Oke, biasanya orang-orang kalau titik kumpulnya tuh ada di mana biasanya? Syarat titik kumpul itu adalah tempat terbuka, jauh dari, misalnya jangan di bawah baliho ya Pak ya. Jangan di bawah tower. Iya ya. Dan agak jauh dari gedung tinggi. Oke, berarti kalau di perkotaan memang agak sulit kan seperti itu. Iya kan. Kalau di perkotaan itu orang-orang larinya kemana Pak? Iya. Jadi sebisa mungkin kita carikan area yang persat terbuka, sehingga di edukasi bencana tadi kita sampaikan titik berkumpul harusnya adalah tempat yang jauh dari bangunan tinggi, konstruksi yang tinggi, yang rawan roboh. Jangan ngiyup di bawah pohon. Iya, di bawah pohon. Setelah banjir, kemudian ada pohon besar ngiyup di situ karena ada petir. Iya. Kan repot. Saya jangan di pohon besar, jangan di bawah baliho, karena pengen ngiyup balihonya iyup gitu ya, teduh gitu ya. Sebaiknya itu syarat-syarat yang kami sampaikan, cluenya seperti itu. Cluenya seperti itu. Nanti secara teknis Keltang bersama Pak Lurah setiap latihan kan bisa memetakan sesuai kearifan lokal. Karena kan tidak semua kelurahan ancaman bencananya sama. Jadi mereka sudah bisa memetakan. Berarti ada kerjasama dengan kelurahan juga setempat. Jadi di kesiapsiagaan nanti bidang kami ini membentuk kelurahan tangguh di 57 kelurahan. 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Dan membentuk kecamatan tangguh di 5 kecamatan. Ini upaya-upaya mitigasi dan upaya kesiapsiagaan. Masih di kesiapsiagaan ini, di kecamatan juga kami siapkan peralatan standar untuk menangani bencana. Oh, berarti sudah ada peralatan yang disiapkan ya Pak? Berarti peralatannya itu dari warga atau BPBD? Dari pemerintah Kota Malang melalui BPBD. Jadi kita siapkan yang setiap kecamatan pasti punya perahu karet. Berarti tiap kecamatan. Kelurahan juga enggak? Kelurahan bisa mengakses karena bisa kan mengakses, dalam tahap ini masih di kecamatan. Oh, masih di kecamatan. Nah, kami asesmen dulu. Jika ini dianggap cukup sudah sampai di kecamatan. Jika dianggap kurang, ternyata ada wilayah kelurahan yang mungkin resikonya lebih tinggi setelah dilakukan asesmen bersama, ya tentunya bukan tidak mungkin kita salurkan peralatan-peralatan sana. Walaupun kami melalui beberapa belanja usulan musyawarah musrenbang, itu kelurahan-kelurahan juga mengajukan peralatan. Ada yang mengajukan senter, ada yang mengajukan sepatu, boot, ada mantel dan HT dan sebagainya untuk antisipasi. Itu yang sudah sampai di kelurahan ada. Sudah ada ya Pak ya? Ada yang permintaan dari hasil musrenbang sudah kita kirimkan juga. Sehingga di kelurahan itu sebagian sudah punya, tapi yang di kecamatan sudah punya tenda darurat, punya peralatan dapur umum, punya perahu karet, punya pompa air berkapasitas besar, Kadin, kemudian punya sepeda motor roda 3, kemudian beberapa peralatan APD. Berarti sudah lengkap ya Pak ya? Sudah lengkap. Sudah jadi lengkap peralatannya. Kemudian senso juga untuk pemotong pohon sudah kami tinggal kirimkan saja. Kirim saja untuk sampai. Jadi ketika November yang biasanya hujan, ini insya Allah di kecamatan sudah punya senso. Misalnya terjadi bencana hidrometeorologi, angin kenceng, terus kemudian pohon tumbang, sebelum BPD datang, sebelum DLH datang sudah bisa mengambil langkah. Mengambil langkah itu ya Pak ya. Iya. Nah kalau yang kelurahan kecamatan ini dibentuknya kapan Pak kesiapsiagaan itu? Kelurahan Keltang maksudnya. Ini dibentuk sudah 3-4-5 tahun yang lalu. 3-4-5 tahun yang lalu. 3-4-5 tahun yang lalu tetap kami update, tetap kita refresh. Kan dinamika keanggotaan kan selalu terjadi perubahan karena kan ada beberapa faktor yang membuat seseorang tidak harus berada di Keltang. Mungkin pindah kerja, mungkin pekerjaannya luar kota, mungkin sakit, ya. Terus kemudian mungkin menikah dengan orang luar kota, tentu membuat anggotanya terjadi perubahan. Jadi kami tiap tahun pasti update bentuk keanggotaannya. Dan di Kelurahan Tangguh bukan berarti hanya 5 orang itu. Harapan kami Kelurahan Tangguh tadi merangkul PKK, Karangweda,
Karang Taruna, kelompok profesi, kelompok teman-teman mungkin yang berlatar belakang tenaga medis, tenaga kesehatan, mungkin kelompok usaha. Nah, kelompok usaha ini juga penting dirangkul. Suatu saat ada kebutuhan yang mendesak yang mungkin sulit ditangani masyarakat sendiri, kelompok usaha ini juga kadang-kadang ingin berkontribusi. Kan mereka ada CSR, ada mesti setiap perusahaan biasanya ada alokasi anggaran untuk sosial seperti itu. Bisa disiapkan misalnya sering banjir, mungkin perusahaan bisa membantu beras, bisa membantu semen dan sebagainya. Ketika logistik kita keterbatas, gitu. Oke. Dan ini masih berbicara tentang pencegahan dan kesiapsiagaan ya Pak ya. Nah kalau berbicara tentang mitigasi ini apakah diperlukan dalam mengurangi resiko bencana sebelum bencana itu terjadi? Edukasi bencana kami ini poin pentingnya adalah mitigasi. Mitigasi adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya bencana. Ini setiap kelurahan pasti memetakan titik rawan bencana. Kemudian kami tindak lanjuti dengan jasa konsultasi dengan konsultan untuk membuat peta rawan bencana. Oh, dibuat peta rawan bencana juga ya Pak? Di peta rawan bencana tadi, setiap kelurahan pasti punya data RT mana, wilayah mana yang punya wilayah yang setiap banjir, setiap hujan, pasti rumahnya terendam dan kebanjiran. Misalnya kita punya Sungai Brantas nih, mulai dari Teluk Goma sampai Bumiayu, berapa ribu rumah yang berada di tepi sungai dan di badan sungai. Jadi orang sekarang sudah tidak di bibir sungai, ada yang rumahnya sudah di badan sungai. Oh, di badan sungai itu sungai. Ya Pak ya? Iya. Yang kalau masuk rumah nunggu air surut, keluar rumah nunggu air surut. Itu ada di mana Pak? Ada di wilayah kalau kita masuk Muharto Gang 5 di belakang situ ada. Jadi saya tahunya itu saat banjir bandang tahun 2021 dan kejadian lagi di tahun 2022 yang nggak besar itu. Saat itu kami bersinergi dengan TNI Polri untuk memberi bantuan warga di situ. Kami lihat ada beberapa pasangan muda mbak bayi kalau masuk rumah nunggu airnya surut. Oh, nunggu airnya surut ya Pak. Itu kan berbahaya banget ya Pak. Jadi fakta inilah yang mungkin juga menjadi perhatian kita. Karena itu saudara kita, warga kita, jangan sampai mereka selalu terpapar bencana. Dan apa yang dilakukan BPBD setelah itu Pak? Kami utamanya dengan masyarakat setempat dan bersangkutan ini kami mensosialisasikan agar tidak beraktivitas ketika hujan lebat. Yang kedua, BPBD memasang early warning system. EWS yang ada dulu kan hanya kita pasang ketika sensor air sudah mencapai titik berbahaya, sensornya kan menyala, ada live bar, ada rotator yang menyala dan ada sirine. Nah sekarang sedang kami kembangkan EWS nanti juga memberi notifikasi. Jadi kami kirimkan, sedang berproses sekarang pengerjaannya. Jadi setiap warga yang di titik rawan bencana itu nanti akan mendapat pesan pendek. Oh, pesan pendek itu pesan pendek. Jam sekian hujan lebat, agar warga segera melihat sekitar, memperhitungkan keselamatan diri dan mencari tempat yang aman. Notifikasinya pendek seperti itu. Jadi setiap curah hujan tinggi ada sensor nyala. Selain sirine yang menyala, rotator tadi dan suara sirine tadi, kami juga pesan pendek ini harus terkirim kepada pemilik rumah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, dan tentunya pimpinan kami, Pak Sekda dan Pak Wali Kota tentunya. Harapan kami nanti di HP mereka langsung, jadi Pak Sekda, Pak Camat, tahu wilayah saya lagi banjir nih, rumah warga saya 1, 2, 3, 4 ini terancam banjir. Sehingga Pak Camat dan pimpinan level atas juga bisa memerintahkan kami, menginstruksi kami untuk mensupport titik mana yang paling berbahaya itu ya Pak ya? Paling bahaya, sehingga kita bisa fokus di satu titik atau beberapa titik yang tentunya tingkat kerawanannya sangat mengkhawatirkan. Dan tadi kan ada bidang persiapan, kesiapsiagaan ini masih dan pencegahan di kesiapsiagaan nih, masih dalam konteks kesiapsiagaan, kita memberi peringatan dini lah, peringatan dininya seperti itu ya Pak. Nah kalau misalkan banjir nih Pak, kan ini kan Malang kan banyak banget ya Pak ya titik banjir yang ada di Kota Malang. Ada di Jalan Galunggung kata Bapak tadi, terus ada di mana Pak tadi? Di mana Perumahan Nirwana Blimbing, terus Suhat ya Pak ya. Suhat itu kan seperti itu. Sering jadi langganan banjir ya Pak ya.
Nah itu pencegahannya seperti apa kira-kira Pak kalau banjir? Oke. Banjir di sini yang faktor alam karena curah hujan tinggi seperti fakta La Nina. Jadi periode yang lalu 1-2 tahun yang lalu hujannya kan kita ngomong nggak seperti biasanya hujannya ya. Kok sampai seperti ini hujannya? Nah, La Nina ini secara periodik antara 4-5 tahun sekali datang. Curah hujannya bisa 10-20% lebih tinggi dari Tinggi ya, Pak? biasanya. Biasanya, iya. Kok 2 tahun ini banjirnya kan nggak seperti tahun-tahun lalu kan, mesti gitu. Nah ini dari BMKG menginformasikan bahwa fakta La Nina ini yang hujannya curahnya sangat tinggi. Tentunya masyarakat harus memperhatikan konstruksi saluran air. Tentunya juga saluran airnya itu ya, saluran Pak, air. Tentunya juga pemerintah, saya pikir banyak di media sudah disampaikan sedang memetakan untuk jalur pembuatan saluran-saluran yang baru, mungkin bisa dibahas tersendiri dengan OPD teknis, mungkin seperti itu. Tapi untuk khusus masyarakat, menyampaikan info titik bencana biar diupdate, sehingga kita BPBD tahu, sehingga kita membuat rekomendasi. Jadi BPBD ini juga di kontribusi pembangunan menyampaikan rekomendasi bahwa titik ini banjir sini curah hujannya sekian, ketinggian sekian. Nah, titik ini penyebabnya dan sebagainya. Ini kami sampaikan kepada pimpinan. Oh, gitu. Sehingga pimpinan punya data, mungkin bisa dipadukan data versi beberapa OPD yang lain, sehingga menjadi pertimbangan untuk dieksekusi kegiatannya. Oke, selain itu penyebabnya apa Pak? Kira-kira banjir tinggi di Malang selain La Nina tadi? Oke, banjir tinggi yang lain adalah fakta di Malang ini banyak sawah yang berubah jadi perumahan. Ya, Pak, ya? Kota Malang ini setiap tahun untuk mahasiswanya itu satu kampus bisa 60.000 yang datang. Iya, pendatang ya Pak ya. Sehingga menuntut adanya hunian. Sementara hunian kita seperti itu tentunya mau tidak mau kita sama-sama tahu sekarang wilayah manapun yang punya sawah sudah menjadi perumahan. Untuk sebagai pendukung bahwa kota pendidikan ini perlu hunian kepada mahasiswa dari seluruh Indonesia. Bahkan saya lihat ada yang bule juga nih yang kuliah di beberapa kampus kan seperti itu. Faktanya sehingga serapan air yang biasanya 10 tahun, 15 tahun lalu nggak ada banjir. Karena apa? Air bisa meresap ke tanah. Iya, meresap ke tanah. Oke. Sekarang semua tanah sudah ditumbuhi, ditutup oleh beton. Beton rumah. Sehingga alam di sini ya akhirnya air yang biasanya masuk dia cari jalan sendiri lah. Lu tutup ya gue cari jalan sendiri kan. Air begitu. Iya, sehingga memang perlu keseimbangan, nantinya tentu ada OPD teknis yang harus memperhitungkan lah saluran air ini harus bagaimana. Dan bahkan pemerintah kan mungkin bisa dilihat sudah melakukan beberapa pembongkaran rumah-rumah yang nyata-nyata terindikasi sangat mengganggu aliran sungai. Ya, apalagi di jalan mau ke Sudimoro itu Pak, kan ada sungai kanan kiri itu kadang banjir juga. Ya, itu di medsos kan banyak sekali videonya pembongkaran rumah-rumah yang pelanggaran gitu. Itu yang dilakukan pemerintah setelah ini. Tapi di luar BPD itu. Resapan airnya ya Pak di Kota Malang. Resapan air yang biasanya langsung ke sungai, langsung ke tanah ini terhambat. Sehingga di permukaan terus ngumpul di titik tertentu. Dan selain banjir nih Pak, kira-kira bencana apa sih yang sering terjadi di Kota Malang? Jadi di Kota Malang ini di 2022 tertinggi itu banjir itu sampai 211 kali. 211 kali ya Pak ya. Sisanya bencana hidrometeorologi. Yang gempa 1 atau 0. 1 atau 0 ya Pak ya. Gempa. Karena untuk yang gempa ini konon Kota Malang ini tidak mempunyai sesar aktif yang memungkinkan terjadi gesekan atau subduksi. Terus yang kedua, Malang ini disebut berada di permukaan keras. Sehingga kalau toh terjadi bencana 4 skala Richter, mungkin di Bawean kemarin ratusan rumah rusak. Iya, ratusan rumah rusak. 4 skala Richter di pantai selatan yang rusak di dekat wilayah selatan. Nah, Kota Malang ini selama saya pernah di Kota Malang ini, keluhan rumah rusak karena gempa belum ada. Belum ada ya Pak ya? Utamanya ketika saya di BPD, mal di BPD, belum ada laporan. Jadi kami ini punya di kesiapsiagaan Mas ya, gitu kami punya grup
radio handy talkie, punya grup WhatsApp yang update. Jadi mereka itu selalu apel jaring melaporkan kejadian di wilayah, dan WhatsApp-nya itu hampir 1 menit 2 menit sekali update. Ada bencana tidak bencana, misalnya gerimis aja Pak, laporan wilayah kami gerimis. Berarti gerimis aja sudah harus laporan ya Pak ya? Tidak harus, mereka sudah lapor sendiri. Sudah lapor sendiri. Untuk mengupdate persoalan yang mungkin berpotensi bencana di wilayah kami. Itu ya, Pak, ya. Jadi kecepatan informasi insya Allah agak lebih cepat. Berarti bisa dikatakan Kota Malang ini masih aman ya Pak ya dalam tanda kutip gempa? Untuk di catatan itu kami masih 1 dan 0 untuk yang gempa. Tapi kalau untuk yang prediksi megatrust yang konon 8 sampai 9 skala Richter nanti di subduksi pantai selatan, pantai selatan Pantai Selatan. Itu perkiraannya kami sulit. Sampai saat ini kan juga belum ada peralatan manapun yang memprediksi kapan gempa itu datang. Teknologinya belum ada. Tetapi di kesiapsiagaan ini kami tetap harus melakukan pelatihan. Jadi kami selama ini tidak kami sudah punya catatan, mungkin bisa dilihat Instagram, mulai PAUD pun kami latih ajarkan bagaimana terjadi gempa. Ketika gempa terjadi harus sembunyi di bawah meja. Kalau meja jangan yang ada kacanya, jauhi tembok. Ini sudah kami tanamkan ke anak yang PAUD, mulai PAUD itu sampai di kelompok produktif dan usia kerja. Dan di kesiapsiagaan ini sedang kami kembangkan juga. Kami juga akan membuat video pendek tentang menyikapi bencana nih. Kalau kita sosialisasi 900.000 warga kita asli, ke mahasiswa 500.000 harus sosialisasi satu persatu, kapan selesainya? Kami sosialisasi ini paling banter 30-45 orang. 34. Dan yang terbanyak kemarin 2.500. 2.500 untuk ke 900.000 berapa kali kita harus laksanakan. Maka kami cari metode yang baru, membuat video pendek dikemas dengan TikTok mungkin yang ringkas. Nah, TikTok ini otomatis masuk ke anak TK, ke remaja, lansia, mahasiswa. Kita mengedukasinya itu yang paling mudah dan cepat. Karena format Instagram, kalau kami uji petik itu kadang-kadang yang punya Instagram itu dalam 40 orang paling 5 orang yang punya Instagram. Dan 5 orang yang lihat kebencanaan sedikit, paling yang dilihat tas, sepatu dan sebagainya. Tapi kalau dikemas di TikTok, mungkin dikemas dengan format yang lucu, menarik dan jenaka, kelompok anak-anak dan usia bervariasi, mungkin lucu tapi di situ edukasi kita sampai. Edukasinya sampai ya. Iya. Jadi kami sedang berproses ini, mudah-mudahan di akhir bulan depan video pendek kami sudah jadi, kami sebar ke Pak Lurah, Pak Lurah nyebar ke RT, Pak RT nyebar ke seluruh warganya. Seluruh warganya. Jadi kami pastikan setiap warga yang punya WhatsApp pasti melihat TikTok edukasi bencana. Nah, ini yang kami coba menjadi salah satu poin penting, mengedukasi warga. Karena di kesiapsiagaan ini dari survei Hansin tahun 95 di Jepang. Di Jepang itu kan ratusan kali setiap hari bencana. Ratusan kali, yang di bawah 4 skala Richter, yang 4 skala sampai 7 kali berapa kali, setiap hari pasti ada. Itu ketika terjadi bencana besar, kemampuan kemampuan aparatnya di Jepang itu, kemampuan menolong dirinya dan keluarganya serta masyarakat hanya 3%. 3% ya Pak? Hanya 3%. Nah, tetapi ketika dilakukan edukasi bencana, anak dilatih, ibu dilatih, sekolah dilatih, akhirnya kemampuan menolong diri sendiri dan keluarganya meningkat sampai 30%. Edukasi bencana ini menjadi sangat penting. Jadi orang menjadi tahu, kalau belum terjadi bencana, dia sudah gini, nanti kalau gempa berarti saya sudah mikir, lari saya ke sana. Kalau rumah roboh, listrik mati, saya harus punya senter. Berarti harus ada. Kalau saya tertindih sesuatu, saya tidak bisa teriak lagi, saya punya sembritan. Ada sembritannya, prit, berapa kuat orang teriak, setengah jam habis. Tapi kalau punya lipri, jadi misal tertimpa bangunan itu masih bisa memberi tanda-tanda kehidupan. Gitu. Berarti tiap-tiap rumah harus punya sembritan itu ya Pak ya? Kami di edukasi bencana kami sampaikan setiap rumah sebaiknya punya tas siaga bencana. Isinya makanan siap saji,
ada senter. Kalau putus itu kan berarti gelap. Iya. Kemudian ada radio atau HP gimana. Iya. Terus kemudian ada sempritan. Itu yang minimal harus ada. Kemudian seperti biasa ada obat untuk luka-luka dan sebagainya. Benar. Seperti itu. Itu mengantisipasi. Tas siaga bencana ini kalau bisa satu rumah satu dan ditempatkan yang gampang dijangkau. Iya. Jangan sampai sudah punya tas siaga bencana ditaruh di lemari terus dikunci, kuncinya hilang atau lupa naruhnya. Berarti taruh di dekat pintu keluar ya Pak ya? Jadi tas siaga bencana itu harapan kami misalnya di ruangan ini minimal satu ada apar. Ya. Ruangan itu ada alat pemadam ringan, ada tas siaga bencana. Ada senter dan sebagainya. Satu tas, setiap ruangan ada. Satu ruangan tuh harus ada. Sebaiknya ya Pak ya? Demikian. Namanya juga siaga. Iya benar. Berarti tiap ruangan tuh harus ada ya Pak. Masa kejadian ini kemudian roboh dan sebagainya kita lari minta ke sana, keburu dipakai yang sana. Iya. Berarti gak hanya di rumah-rumah, di kantor-kantor pun juga di harus perkantoran. Persiapkan ya Pak ya alat-alat seperti Kalau di K3 itu kan mengisyaratkan bahwa setiap 15 meter persegi bangunan ada satu apar. Nah kalau di mana kebencanaan, kenapa tidak harus begitu juga? 15 meter itu setiap ruangan sebaiknya ada satu senter kecil. Ada sempritan berapa harganya itu dibandingkan dengan resiko kita yang nggak bisa minta tolong. Iya. Gitu ya. Kita investasi yang tidak mahal itu di kebencanaan. Oke, nah kalau ngomongin soal mengedukasi ya Pak ya, misalkan kalau ada instansi ingin mengundang BPBD itu Pak, itu seperti apa caranya kira-kira? Kami secara formal biasanya mereka menulis surat 2 menit selesai Pak. Berarti harus bersurat ya Pak? Jadi suratnya kami jadikan administrasi bahwa ini dasar saya untuk mendisposisi staf saya. Bu Kepala Bidang Kesiapsiagaan beserta tim harap hadir untuk edukasi bencana di titik ini. Jadi sehari bisa 3. Sehari bisa 3 ya Pak ya? Itu. Iya. Itu ada dibatasi gak sih Pak? Sehari berapa gitu? Mungkin kami satu kali simulasi kan memakan waktu hampir 2 jam. 2 jam. 2 jam 3 jam. Jadi mereka masuk jam 8. Misalnya kan pelatihan jam 7. Yang sering SD. Itu kadang-kadang jam 7. Jadi kalau anak SD itu biasa ke kantor atau BPBD ke sekolah? Kita ke sekolah. Ke sekolah. Jadi untuk di kesiapsiagaannya ada 3 hal yang sudah kami lakukan dan ada konsep. Ada yang masih berupa konsep yang harus kami laksanakan. Yang pertama kami by request. Iya. Terus yang kedua mereka datang ke BPBD. Kalau request kita simulasi itu keuntungannya mereka bisa latihan 1:1 dengan tempatnya. Tapi kalau yang datang ke BPBD, keuntungannya mengenali peralatannya yang digunakan, tahu gunanya alat-alat yang ada di BPBD, kemudian lebih akrab dengan materi-materi edukasi. Sedangkan kalau kita yang ke lokasi tentunya hanya di 2 jam itu, gitu. Tetapi kami tetap bisa update seperti itu. Ini yang dari request. Kemudian dari request ya Pak ya. Terus yang kedua yang kami siapkan nanti adalah rumah edukasi bencana. Rumah edukasi bencana. Terus kemudian juga mobil edukasi bencana. Ini 2 ini kami masih mengumpulkan energi ini. Yang mobil edukasi bencana, harapan kami nanti kita punya 1 mobil yang punya layar LED yang besar. Jadi yang untuk kelompok anak-anak kita bisa buatkan kartun tentang edukasi bencana. Kalau kami kirimkan videonya aja kan ya sudah lah. Tetapi kalau ada yang speak up di sana, ada yang menjelaskan melalui video dan ada yang menjelaskan orang, tentu kan berbeda. Sehingga dengan mobil edukasi bencana yang kami siapkan di tahun depan mudah-mudahan bisa ada. Ini mobilitas kami juga lebih bagus. Kami tidak terbatas di siang, malam pun kami juga bisa. Malamnya juga bisa. Kami nanti di mobil rujukannya kami siapkan genset, lampu, tenda dan sebagainya sehingga yang nonton film edukasi bencana di situ menjadi lebih mendapat referensi yang lebih lengkap. Lengkap. Itu kemudian 2 ini yang sedang kami kembangkan. Tapi kami coba dulu yang termurah ini di tahun ini. Yang termurah adalah video edukasi bencana. Video edukasi itu ya Pak. Walaupun itu sudah BNPB sudah buat. Kemudian BPD provinsi sudah buat semuanya. Tapi kami ingin membuat yang versi kearifan lokal. Kearifan lokal Kota Malang. Jadi
lebih malangan kita menyampaikan itu. Dan itu juga lebih menarik, dan pesan yang disampaikan ke anak SD itu lebih nyampe ya Pak ya, kalau ada edukasi jadi menarik. nyoba nanti kami cari talent dari talent anak-anak dan sebagainya, atau talent dewasa yang menarik untuk yang menarik. Ada lagi konsep kami untuk menangani bencana ini, ada kolaborasi. Kolaborasi sampai saat ini masih sampai pada istilah pentahelix. Di pentahelix ini satu pemerintah. Jadi pemerintah ini bisa dari BPBD, terus kemudian bisa TNI Polri dan OPD teknis. Ini yang tugas pemerintah, dinas kesehatan dan lain sebagainya, PU dan sebagainya. Kemudian pentahelix nanti penambahannya adalah juga yang dari masyarakat. Ada yang dari masyarakat. Masyarakat itu relawan, relawan, komunitas relawan, kemudian kelurahan tangguh yang isinya masyarakat semuanya. Bahkan ada komunitas, bahkan ada relawan itu ada seseorang, misalnya dokter, berangkat sendiri, berperan sendiri, memberi bantuan sendiri, ada yang seperti itu. Itu yang dari masyarakat. Kemudian, seperti ini, media podcast ini, media cetak maupun online, ini adalah andalan kami untuk memberi informasi kepada masyarakat. Ketika saat ini semua orang mengakses semua berita dari sumber-sumber yang jelas maupun tidak jelas, maka kami mengandalkan media ini sebagai sarana untuk menyampaikan berita yang sudah terfilter tentunya. Kemudian juga akademisi ini adalah para pakar. Ini konsep dan inovasinya. Jadi di soal kebencanaan ini tentu ada pengembangan teknis, ada pengembangan lain yang konsepnya mempermudah dan memperbaiki kecepatan layanan kebencanaan. Dan kemudian yang terakhir adalah kelompok dunia usaha. Kelompok dunia usaha. Dunia usaha seperti apa, Pak? Dunia usaha ini bisa dari berbagai macam kelompok usaha. Jadi mereka ini kelompok usaha kan biasanya ada CSR. Ada CSR untuk tanggung jawab sosial perusahaan misalnya. Perusahaan itu biasanya mengalokasikan anggaran untuk bantuan-bantuan kepada masyarakat. Nah, ini konsep pentahelix ini yang selama ini menjadi salah satu acuan kita, menjadi kita lebih optimis dalam soal kebencanaan. Demikian. Lalu Pak, selain tadi kan ada banjir, terus gempa, terus ancaman bencana di Kota Malang sendiri itu apa selain kedua itu? Jadi bencana di Kota Malang itu yang jelas kan memang bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi satu banjir, kemudian longsor, pohon tumbang. Nah, pohon tumbang ini kan kejadian yang pernah berakibat fatal, menimpa sepeda motor, menimpa mobil, bahkan menimpa orang, dan ada yang meninggal saat itu. Karena memang kami juga memang sudah mengimbau ketika bencana hidrometeorologi, ketika cuaca sedang tidak bagus, himbauan kami jangan beraktivitas ketika cuaca seperti itu di luar rumah. Jangan ada aktivitas outdoor. Tetapi untuk dinamika perkotaan seperti ini, ada kan saudara kita yang punya shift kerja yang jam-jam itu harus sampai di tempat kerjanya. Nah, saat itu tidak tertahankan, sehingga ketika lewat depan kantor kami, kalau pepohonan ini oleh UPD teknis sudah disurvei pohon yang rapuh mana. Jadi yang rapuh sudah ditebang oleh OPD teknis, gitu ya. Tetapi ini kan yang disinyalir pasti roboh ya. Tetapi ketika bencana hidrometeorologi, cuaca lagi tinggi, tiupan angin keras di atas, itu dahan yang di atas patah. Nah, yang barusan terjadi tahun lalu itu patah di atas, sehingga patahnya menimpa orang yang lewat. Orang yang lewat. Sehingga harus sampai MD orangnya. Itulah yang terjadi. Jadi edukasi ini bencana ini penting. Jangan meremehkan cuaca. Wes gak apa-apa, wes helman dan sebagainya. Ternyata ya seperti itu. Alam sulit diprediksi. Iya, benar-benar. Apalagi kalau misalkan musim hujan, orang tuh nekat ya Pak ya. Ya, kadang-kadang ada yang bukan nekat, kadang-kadang karena tanggung jawab. Karena dia harus hadir di tempat kerjanya, itu yang membuat kadang-kadang persoalan dikesampingkan. Seperti itu ya Pak ya. Oke, aku harus datang jam sekian, kalau nggak kan ditegur pimpinan kan gitu ya. Iya, benar-benar Pak. Oke, dan tadi kita kan berbicara tentang bidang pencegahan dan kesiapsiagaan nih Pak. Kan ada 3 bidang, tadi kita baru bahas 1 ya Pak. Baru satu. Agak terus, banyak tadi. Iya.
Terus selanjutnya ada apa aja, Pak? Ada bidang KL, kedaruratan dan logistik. Oh, KL, kedaruratan dan logistik. Ini yang nampak di masyarakat adalah KL-nya ini. Karena begitu terjadi bencana pasti ada mobil prioritas, ada mobil oranye pakai sirine dan sebagainya minta jalan. Wih, mobil apa nih kuning-kuning minta, bukan ambulan kok minta prioritas kan? Iya. Nah, itu butuh cepat sampai di tempat. Misalnya kalau bencana hidrometeorologi yang sering kan pohon tumbang. Kenapa disebut bencana? Ketika pohon tumbang itu sudah mengganggu aktivitas sosial, itu sudah bencana. Tapi kalau pohon tumbangnya di tengah sawah, tidak ada yang menimpa ya sudah, berarti kan bukan persoalan. Nah ini kita di perkotaan, kadang-kadang melintang di tengah jalan, melintang menuju akses utilitas publik lah seperti itu. Tentu ini Malang ini roboh 10 menit saja nggak disingkirkan, panjangnya macetnya seperti apa. Iya. Nah kalau pohon yang diameternya sampai 70-80 cm ini kan butuh ekstra seperti itu, sehingga kami pasti di kedaruratan ini melibatkan Satpol PP, melibatkan Dishub, Polsek, TNI untuk backup acara kegiatan seperti itu. Berarti kerjasama dari berbagai macam instansi ya Pak ya. Ini di kedaruratan. Kemudian juga di logistik, kami juga pasti membantu dukungan korban seperti barusan yang longsor di Klojen kemarin di perumahan itu. Rumah yang roboh sampai 2-3 rumah, kami harus hadir memberikan bantuan. Ya, mungkin meringankan saja. Jadi kami bisa membantu beras, selimut, kemudian bahan pakan cepat saji dan cepat saji. Mungkin juga bisa membantu semen. Terus kemudian kalau rumahnya ambrol, kita bisa membantu bronjong kawat itu. Dan beberapa material seperti rumah yang roboh di daerah Tanjung Sekar yang lalu, itu kita bisa membantu konstruksi. Ketika kami habis logistik kita, kami kontak provinsi. Kontak provinsi. Nah kalau misalkan masyarakat sipil Pak yang ingin berkontribusi untuk memberikan bantuan makanan, itu caranya seperti apa kira-kira? Jadi untuk masyarakat yang ingin berkontribusi tadi memang dimungkinkan untuk datang ke BPD bersama-sama, atau mungkin di area tersebut ada panitia kecil masyarakatnya yang mengelola itu. Cuman sampai saat ini kejadian yang membuat orang harus kontribusi kan kejadian tahun 2021 itu. Itu kami bersama-sama kecamatan, terus kemudian ada potensi pramuka saat itu menghimpun untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Kami catat logistiknya, bantuan dari siapa, distribusinya sesuai request dan hasil assessment. Jadi tidak yang korban 1 dikirim 10, korban 10 dikirim 1. Jadi logistiknya ada manajemen logistiknya juga. Berarti ada manajemen logistiknya khusus ya Pak ya. Dan ada satu posko yang mengendalikan. Jadi mengendalikan bantuan, mengendalikan pertolongan, dan mengendalikan pengungsian harus ada. Ada posko-poskonya juga. Posko itu harus satu. Posko itu harus satu. Kalau poskonya banyak, yang komando banyak. Benar yang membantunya banyak. Satu posko, nanti ada klaster logistik, ada klaster dapur umum, ada klaster kesehatan begitu. Tadi kita kan berbicara kedaruratan dan logistik ya Pak ya. Dan terakhir ada apa Pak? Itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu apa perbedaannya pengertiannya rehabilitasi? Untuk merehabilitasi tadi setelah bencana biasanya kan ada kerusakan. Baik itu kerusakan fisik maupun psikis saat itu. Yang kerusakan fisik konstruksi, tentunya ketika BPBD terbatas logistik peralatan yang disampaikan, tentu kami sampaikan kepada OPD teknis. Jadi OPD teknis itu ada yang punya namanya anggaran tidak terduga. Yang atau istilahnya apapun namanya itu memang untuk jaga istilahnya untuk kesiagaan untuk tambahan seperti itu. Nah kalau misalkan bidang rehabilitasi dan konstruksi ya Pak ya, sektor apa yang menjadi fokus utama dalam penanganan bencana itu? Kalau kejadiannya tadi konstruksinya parah, misalnya tentu tidak di BPD saja, tapi ini misalnya kewenangannya OPD teknis, kami serahkan OPD teknis, kami serahkan ahlinya. Jadi misal jembatan tidak di BPD dong. Iya benar. Iya, otomatis PUPR yang bisa nangani. Iya, terus kemudian rumah dan sebagainya tentu ketika
batasan di kami logistik terbatas, tenaga terbatas, kami serahkan OPD teknis gitu. Jadi tidak semua anggaran ditaruh di BPD, tapi ada anggaran yang disiapkan di OPD teknis yang sesuai kompetensinya. Kompetensinya Iya, Pak ya. iya. Oke, mungkin terakhir Pak, pesan apa yang disampaikan kepada masyarakat atau Tribuners yang ada di rumah tentang kesiapsiagaan bencana ini? Ke depan yang biasa secara periodik datang itu adalah bencana hidrometeorologi. Iya. Kita siap bahwa pastikan kondisi rumah saat ini mungkin yang rapuh ini mulai dicek, dipersiapkan, kemudian saluran air dicek, dan yang tinggal di wilayah DAS untuk mewaspadai. Iya, Mewaspadai curah hujan tinggi dan ketinggian air. Iya. Kemudian yang untuk gempa, kita tidak dalam konteks ingin menakut-nakuti. Karena faktanya sekarang mulai Cianjur, Bandung, berlanjut Bawean sudah ada. Sehingga pastikan keluarga kita mengakses edukasi bencana. Baik Instagramnya BPBD, kalau nggak sempat mendapat pelatihan ini, buka Instagram BPBD. Di situ banyak kompilasi edukasi bencana, video, dan sebagainya. Bagaimana cara menyelamatkan diri. Atau sekarang juga bisa membuka HP-nya di buku saku BNPB. Nah, di buku saku BNPB itu ada buku yang isinya animasi seluruh jenis bencana. Sambil bersantai-santai, mungkin Mbak juga bisa lihat ini. Di buku saku BNPB ini semuanya kita jelaskan aja. Semua bisa terakses ya, semuanya terbuka, hanya saja kadang-kadang perlu trigger untuk menyampaikan, oh ternyata ada tuh buku edukasi bencana itu ada. Jadi sekarang dipencet buku edukasi bencana sudah ada. Oke. Nanti selanjutnya edukasi bencana ya, Pak ya. Buku saku edukasi bencana. Buku saku edukasi bencana. Buku saku edukasi bencana ya, Pak ya. Googling pasti keluar sudah di situ. Gitu. Dan satu lagi Pak, kalau misalkan berbicara meja ya Pak ya, meja gempa itu ada ciri-ciri khusus gak sih Pak? Nah ini salah satu contoh meja yang bisa untuk berlindung ketika bencana, untuk menghindari. Kayunya harus kayu jati gak sih Pak? Nggak harus ya, Pak ya. Yang penting konstruksinya. Yang penting jangan ada kacanya. Walaupun seperti ini ketika di atas ada kaca, tertimpa pecah menjadi bencana yang baru. Bencana yang baru ya Pak ya, ya luka-luka ke tangan. Jadi mungkin bisa berlindung di ini, atau mungkin kursi ini kita balik. Oh, dibalik ya Pak. Kursi ini kita balik, kita berlindung di kursi. Jadi kita bisa sambil melarikan diri, misalnya gempa sudah agak reda, kursi ini kita balik, sudah bisa melindungi, terutama yang bahaya kan bagian kepala belakang. Kepala belakang. Kalau melindung kan biasanya pasti sini sama sini. Ini harus dilindungi karena leher belakang ini adalah sekumpulan titik saraf. Konon orang bisa gagal napas bila tertimpa sesuatu Pak Sirip itu. Baik. Terima kasih Pak Prayitna atas waktu dan kesempatan yang telah hadir di studio Tribun Jatim Network ya Pak. Oke, baik Tribunar, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Bapak Prayitno pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.